Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat At-Taubah, terakhir ayat 40. Sebelum kita melanjutkan ke ayat 41, sekilas kita ulangi ayat 40-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kamu tidak menolongnya, sungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, dan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang maha tinggi. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolongnya, tidak menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolongnya. Artinya apa? Jangan sampai kalian tidak menolong Nabi. Tolonglah Nabi sebagaimana Allah telah berbuat demikian. Allah telah menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan ketika itu orang-orang kafir mengusirnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang kedua yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam goa. Idh yaqulu li sahbihi la tahzan. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kawannya, la tahzan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ini bentuk penegasan dari Allah, jangan sampai kalian tidak menolong Nabi padahal Allah menolongnya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya. Bagaimana kalian tidak menolongnya? Tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pertolongan Allah di dalam ayat ini adalah Nabi mau dibunuh sehingga harus lari menuju Madinah. Dan untuk lari menuju Madinah, beliau bersembunyi dulu di gua. Dan arah ke gua itu adalah arah yang kebalikan arah Madinah. Jadi sampai harus ikhtiar demikian. Arah ke Madinah
katakan ke utara, maka Nabi ke selatan terlebih dahulu untuk mengecau mereka, meskipun akhirnya mereka pun mendapati gua di mana beliau bersembunyi. Temannya Nabi yang dimaksud Abu Bakar Siddiq mengatakan sekiranya mereka melihat kaki-kaki mereka, melihat telapak kaki mereka, melihat ke bawah, niscaya mereka melihat kita. Tapi Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan memang mereka tidak pernah melihatnya. Ini bentuk pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum sampai di gua, ketika dikepung itu sendiri, Allah sudah menolongnya. Siapa yang mengepung rumahnya Nabi untuk membunuh beliau? Bukan dari satu kabilah, dua kabilah, tapi dari seluruh kabilah, gabungan dari seluruh kabilah, gabungan dari banyak kabilah. Ada tujuan apa? Ada tujuan ketika mereka membunuh Nabi, maka berarti yang membunuh seluruh kabilah. Darah beliau sallallahu alaihi wasallam tercecer di seluruh kabilah. Bani Hashim mau menuntut siapa? Sehingga tidak bisa menuntut. Ini strateginya mereka, ini makarnya mereka. Maka bukan dari satu kabilah, dua kabilah, tapi banyak kabilah, sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut siapapun karena seluruh kabilah yang membunuhnya. Tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan keluar. Nabi ambil pasir, Nabi taburkan dan mengenai seluruh yang ada di situ. Mereka pun terlelap. Kemudian Nabi meninggalkan rumahnya, meninggalkan kediamannya. Sebagai gantinya yang tinggal di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu mereka bangun, kaget sudah enggak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pertolongan Allah. Kemudian di sini disebutkan idh yaqulu li sahibihi, ketika beliau mengatakan kepada kawannya. Jadi Abu Bakar Siddiq disebutkan dengan li sahibihi. Ingatlah ketika beliau mengatakan kepada kawannya, ini takriman li Abi Bakar Siddiq. Ini pemuliaan kepada Abu Bakar Siddiq, disebutkan di dalam Al-Quran sebagai kawannya Nabi. Allah tidak berfirman idh yaqulu lahu, ketika berkata kepadanya atau kepada seseorang. Idh yaqulu li ahadin, tidak. Idh yaqulu li sahibihi. Abu Bakar disebut sebagai temannya. Maka ini adalah takriman li Abi Bakar Siddiq, pemuliaan dari Allah untuk Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Di sini redaksinya menunjukkan adab yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mendahulukan Allah daripada dirinya. La tahzan innallaha ma'ana. Mendahulukan, menyebutkan Allah baru dirinya. La tahzan, jangan bersedih, innallaha, sesungguhnya Allah bersama kita. Berbeda dengan yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian keduanya sudah saling melihat. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika keduanya sudah saling melihat, maka pengikutnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, kita tersusul, gimana ini, di depan kita laut, sementara mereka sudah semakin dekat, kita tersusul, gimana ini? Apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, inna ma'iya, sesungguhnya bersamaku, Rabbi, Tuhanku, sayahdin, dia akan memberi petunjuk aku. Jadi mendahulukan dirinya baru menyebutkan Allah. Maka redaksi dari Nabi innallaha ma'ana, ini lebih baik karena mendahulukan Allah daripada dirinya. Adapun Nabi Musa mendahulukan dirinya dari Allah. Secara redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik, lebih tinggi adab, dan keduanya adalah
dua manusia pilihan Allah, dua manusia sebaik-baiknya manusia, dan termasuk ulul azmi. Kemudian fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah turunkan ketenangan kepada beliau dan menguatkannya dengan tentara yang tidak kalian lihat. Diturunkannya tentara yang tidak dilihat, maka itu sudah merupakan kekuatan. Tapi sebelumnya Allah turunkan ketenangan terlebih dahulu di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar merupakan pertolongan yang luar biasa. Hatinya tentrem, diturunkan ketenangan di dalam hatinya, kemudian bala tentara yang tidak terlihat, yaitu dari kalangan malaikat Allah turunkan. Sedikit keluar pembahasan, disebutkan di dalam satu riwayat, seseorang di hari Jumat lagi membaca surat Al-Kahfi atau lagi membaca ayat yang di sini ditekan ada lagi membaca Al-Quran. Kemudian dijumpai ada naungan semakin mendekat sampai dia ketakutan, dan kuda yang ada di sampingnya yang lagi diikat ditambat juga umek gak karu-karuan, karena ini naungan semakin mendekat. Ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian apa itu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilkas sakinah. Itu adalah ketenangan yang Allah turunkan karena Al-Quran yang dibaca. Itu adalah ketenangan karena Al-Quran yang dibaca. Jadi Al-Quran itu mendatangkan sakinah, Al-Quran itu mendatangkan ketenangan. Tetapi di dalam peristiwa ini Allah wujudkan ketenangan dalam rupa suatu naungan seperti awan. Ini berarti karomah. Kalau terjadi pada Nabi namanya mukjizat, kalau terjadi pada selain Nabi namanya karomah. Ini karomah pada sahabat tersebut radhiyallahu an. Sehingga membaca Al-Quran, sakinah yang Allah rupakan berupa naungan turun semakin mendekat, sehingga kaget, apa ini, kudanya sendiri umek. Nabi menjelaskan itu adalah sakinah, karena sakinah dari bacaan Al-Quran Allah turunkan ke dalam hati kaum muslimin. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan tentang hadis ini, kalau pengen tenang, pengen banyak tenang, banyak membaca Al-Quran. Kurang lebihnya demikian penjelasan beliau dan disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin. Nah, Allah turunkan ketenangan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan bala tentara yang tidak dilihat. Waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Lalu Allah jadikan kalimat orang-orang kafir sebagai sesuatu yang rendah. Apa kalimat orang kafir? Kesyirikan. Wa kalimatullahi al-ulya, kalimat Allah lah yang tinggi. Apa? La ilaha illallah. Wallahu azizun hakim. Allah aziz, zat yang maha perkasa, hakim, zat yang maha bijaksana, zat yang maha penuh hikmah. Aziz, Allah perkasa. Kalian tidak menolongnya, maka Allah menolongnya. Maka tidak ada kemuliaan, tidak ada keperkasaan kecuali dari sisi Allah. Carilah izzah pada Allah, karena padanya izzah. Jangan mencari izzah, keperkasaan, kekuatan, kemuliaan kepada selain Allah. Pengen menjadi sebuah negeri atau sebuah wilayah yang hebat, tetapi merapatnya kepada musuh Islam, tetapi kemudian merengek-rengek di bawah ketiak mereka. Gak bisa.
Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillah. Barang siapa yang menginginkan izzah, keperkasaan, kekuatan, kemuliaan, maka sesungguhnya keperkasaan ada pada Allah Azza wa Jalla. Kalian tidak menolong, Allah menolongnya, karena izzah ada pada Allah. Dan Allah Hakim. Hakim ada makna zat yang maha bijaksana. Hakim ada makna zat yang penuh hikmah. Apa yang dimaksud dengan penuh hikmah? Mengetahui suatu perkara sedetailnya, serinci-rincinya, maka dialah yang memutuskan. Kalau di dalam konteks bahasa kita, orang yang memutuskan namanya apa? Hakim. Karena dia yang mengetahui seluk-beluk perkaranya, maka siapa yang dimenangkan, siapa yang dikalahkan, apakah dia yang benar atau dia yang salah, dia yang mengetahui. Dia yang ada pada dirinya data-data, bukti-bukti dan yang lainnya, maka dia putuskan. Allah Al-Hakim, mengetahui segala-galanya secara detail, secara rinci, maka dialah yang memutuskan. Maka kenapa kemudian mencari izzah kepada selain Allah? Carilah izzah pada Allah, kekuatan, kemenangan, keperkasaan, kemuliaan pada Allah. Jangan mencari kepada selain Allah. Gak perlu ngemis-ngemis kepada musuh dengan tujuan untuk meninggikan, menegakkan syiar syariat. Gak bisa. Batasannya jelas di dalam masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Ada apa kemudian atas nama kedamaian kemudian mengkampanyekan toleransi, menjaga gerejanya, ikut dalam ritualnya? Ketahuilah izzah ada pada Allah. Jangan merengek-rengek di bawah ketiak mereka. Kemudian makna hakim yang lainnya bijaksana, makanya disandingkan dengan aziz. Aziz artinya perkasa. Keperkasaannya tidak dimaknai membabi buta. Makanya disebutkan setelah aziz hakim, penuh bijaksana. Keperkasaannya, kedahsyatannya, kehebatannya itu berbarengan dengan maha bijaksananya. Kemudian hakim disandingkan dengan aziz. Maknanya apa? Maha bijaksananya dia tidak berarti diremehkan, dilecehkan, direndahkan, karena dia aziz, karena dia zat yang maha perkasa. Ini ketika hakim dimaknai sebagai maha bijaksana, karena memang ada dua makna, maha bijaksana dan zat yang penuh hikmah, maka dialah yang memutuskan, Al-Hakim. Nah,